Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan bahasan kita tentang bab tauhid ini ya, pemurnian ibadah kepada Allah, kita berdoa dulu sama-sama ya, dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan amalan apapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW diterima oleh Allah, ya tentunya dengan ikhlas kita melakukannya. Sekarang kita masuk ke bab 15, yaitu tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Dalilnya firman Allah surat Al-A'raf ya, atau surat ke-7 ayatnya 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayusrikuna ma la takhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri ya. Bahkan berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada yang membuatnya sendiri ya. Surat ke-7 ayat 191. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua surat Al-Fatir ayat 13 sampai 14 ya. Quran surat ke-35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la tunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, dan orang-orang yang kamu seru, maksudnya disembah ya,
Selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh orang-orang yang mengetahuinya. Fatir surat ke-35 ayat 13-14 ya. Jadi orang yang dia sembah itu nanti di akhirat akan mengingkarinya. Ya, rugi, bahkan jadi musuhnya. Ya kan? Aku tidak menyuruh kamu menyembah aku, kamu saja yang bodoh katanya. Saudara dirahmati Allah, diriwayatkan dari Sahih bin Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ya, radhiyallahu anha berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma uhidin wa kusirat robaiyatuhu faqal kaifa yuflihu qaumun sajjur ya, qaumun sajju nabiyahum panazalat laisa laka minal amri syai'un. Sabda Rasulullah SAW, pada waktu peperangan Uhud, Nabi SAW terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat. Tak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu. Itu juga ada dalam surat Ali Imran ayat 128 ya. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Allahumma an fulana wa fulana ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Artinya, ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan, yaitu sesuai beliau mengucapkan yaitu seusai beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi ini juga dalil ya. Jadi setelah kita bangkit dari sujud, setelah kita bangkit dari ruku, boleh berdoa ya. Nah, doanya tadi yang sesuai ya, nggak berlebih-lebihan dalam mendoakan orang. Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya ya, Surat Ali Imran ya. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Dan menurut riwayat lain beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Haris bin Hasham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat Ali Imran ini ya, laisa laka minal amri syai'un.
Artinya semua itu hanya kehendak Allah. Allah lah yang memberi kebaikan maupun hukuman ya kepada hambanya. Diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat As-Su'ara 120 ayat 20 ayat As-Su'ara ya, Quran surat 26 ya, suratnya itu ayatnya 214. Wa anzir ashiratakal aqrabain. Saya ulangin ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian surat rahmat Allah, berdirilah beliau ya sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, nah, ini pamannya ya. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah SAW, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Karena rahmati Allah. Sekali lagi ya, kita nanti di hadapan Allah itu sendiri-sendiri, nggak ada yang bisa menolong kita. Anak tidak bisa menolong ibunya, bapaknya, ibunya tidak bisa menolong anaknya. Ya, sebagai dalil ini yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semua saudara-saudaranya, aku tidak berdaya di hadapan Allah kelak. Mintalah sekarang apapun yang kau inginkan. Pada Fatimah pun dijelaskan, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku sekarang ini, maksudnya. Tapi nanti sedikit pun aku tak akan berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Nah, ini dalil yang sahih ya. Gitu. Artinya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kita nanti di hadapan Allah itu disidang atau dihisab sendiri-sendiri menghadap Allah. Nggak ada yang bisa membantu kita, nggak ada yang bisa menolong kita, terkecuali amal kita sendiri. Amal yang benar, yang Allah ridha, ya, yang Allah inginkan, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya amal itu diterima Allah cuma dua, ikhlas karena Allah, ya, dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jangan ngaku-ngaku cinta Rasulullah tapi malah menyelisihinya. Kalau cinta Rasulullah, ikuti apa maunya dia, apa hadis-hadisnya dia, amalkan. Tentunya yang dipahami oleh para sahabat. Maulid, nggak ada contoh dari Rasulullah, sahabat maupun imam yang 4 ya. Tabi'ut nggak ada. Isra Mi'raj nggak ada. Padahal Nabi sendiri pelakunya, tapi dia tidak pernah merayakannya. Ya, kalau mau merayakan Maulid, kalau mengikuti dalil bahwa Nabi puasa hari Senin karena itu hari kelahiranku, ikutin aja itu, puasa Senin Kamis, sunnahnya ada, emang Nabi perintahkan. Gitu. Jadi jangan mengada-ada, jangan bikin-bikin syariat sendiri, karena syariat ini sudah sempurna. Ya, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu atau agama bagimu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati, dan aku sudah berikan semua nikmat kepadamu dan aku sudah sempurnakan nikmat semua itu kepadamu.
wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi jangan ditambah-tambah. Ya, Islam sudah sempurna. Gitu. Ya, makanya kata Ibnu Katsir, ya, dengan turunnya ayat ini, ya, surat Al-Maidah ayat ketiga ini, barang siapa bila di waktu dulu bukan agama di zaman Nabi, maka itu bukan agama. Bila sekarang dilakukan berarti itu adalah kebid'ahan atau mengada-ada. Gitu. Ya. Nggak boleh mengamalkan satu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan ada dai mengatakan zaman ini nggak ada, zaman Nabi nggak ada, zaman ini nggak ada, zaman ini nggak ada. Ya. Yang saya mau kutip aja nih ya. Misalnya zakat zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, zaman kita ada tapi beras, gitu kan? Gitu. Zaman Nabi kan nggak ada beras, kurma, gandum, gitu. Ya dia berpendapat sendiri. Padahal yang dimaksud zakat itu, zakat fitur itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita apa di Indonesia? Ya beras, nasi. Ya udah umum nama beras, bilang beras ya, makanan ayam katanya. Ya enggak lah, kita masak dulu kan jadi nasi baru dimakan. Gitu. Kalau di Arab apa makanan pokoknya? Gandum, kurma. Di tempat yang lain mungkin macam-macam ya. Gitu. Jadi bukan nggak ada dalil, tidak bisa memahami dalil. Yang dimaksud Nabi itu adalah bid'ah secara syariat. Gitu. Ya mengamalkan suatu amalan yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengada-ada. Gitu. Saudaraku dirahmati Allah, dari pemaparan bab ini, dari dalil-dalil Quran dan hadis, maka kita ambil manfaatnya atau kandungan atau faedah dari bab ini. Yang pertama itu tafsir kedua ayat tersebut di atas ya. Seperti Ali Imran yang pertama tadi ya, 28 dan Al-A'raf, kemudian Al-Fatir ya. Saudara kita rahmati Allah, tafsirnya kedua ayat tersebut menunjukkan kebatilan syirik mulai dari dasarnya, karena makhluk yang lemah ini yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa tak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali, dan menunjukkan pula bahwa Allah lah yang berhak dengan segala macam ibadah yang dilakukan manusia. Jadi kalau kita mau ibadah kita diterima ya harus bagaimana sukanya Allah. Allah maunya begini, jangan dibikin-bikin. Dan Allah sudah mewakilkannya kepada Nabi kita untuk mengajari umat manusia. Ya, bukannya kita bikin-bikin syariat sendiri gitu. Ya. Yang kedua faedahnya yaitu kisah perang Uhud. Ya, kisah perang Uhud, Nabi terluka. Kenapa Nabi terluka? Artinya Nabi itu nggak punya kekuatan gaib. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, anak buahnya nggak patuh kepada Nabi, kepada pemimpinnya, termasuk kepada Allah. Kata Nabi, orang yang ahli fana harus ada di bukit Uhud. Jangan turun
apapun yang terjadi sebelum aku perintahkan. Nah, ini Nabi posisi udah perang nih, dalam keadaan menang, udah pergi jauh musuhnya kafir Quraisy tersebut. Mulai sahabat-sahabat itu mengambil harta rampasan atau gonimah ya, diambilin. Tapi yang di gunung nih, yang Nabi suruh jangan turun sebelum aku perintahkan, mereka tergerak hatinya ingin turun, ingin juga merebut gonimah. Padahal kan kalau dia tahu bahwa nanti dia akan kebagian, Nabi udah perintahkan jangan. Tapi mereka turun, akhirnya apa? Kaum Quraisy balik lagi menyerang, sehingga kucar kacir para sahabat, sampai-sampai Nabi luka mukanya, gigi serinya patah di depannya, terluka. Nah, makanya ini juga dalil bahwa kita harus ikuti apa perintah pimpinan kita, ya kan? Dalam ibadah juga seperti itu. Jangan membikin syariat sendiri, ya. Kalau kita membuat syariat sendiri, ya itu akibatnya. Ya, sebenarnya perang Uhud itu nggak kalah, karena kaum Quraisy walaupun Nabi terluka, kaum Quraisy itu nggak dapat harta rampasan, dia pulang begitu aja udah. Cuman Nabi dalam keadaan terluka, gitu, ya. Sehingga tidak kalah mutlak lah istilahnya, karena tidak ada yang ditahan para sahabat itu. Kalau kalah kan ada yang ditahan, atau sana dapat dia. Saudara kita rahmati Allah, kandungan yang ketiga, Rasulullah SAW pemimpin para rasul dan sholat subuh telah melakukan kunut. Nah, pemimpin para rasul dalam sholat subuh telah melakukan kunut, sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Ya. Tadi dalam hadis dijelaskan ya, pada waktu perang Uhud Nabi SAW terluka di bagian kepala dan gigi taringnya, maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Mereka lalu turunlah ayat dan turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, ya. Sahih Bukhari ya, dari Ibnu Umar anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka bagian kepala dan giginya dan gigi taringnya waktu perang Uhud berdoa, ya, tatkala mengangkat kepalanya dari ruku. Ya, kunut inilah kunutnya yang melaknat orang-orang yang melukai dia. Ini disebut kunut nazilah, ya. Ya, kandungan yang ketiga. Jadi Rasulullah, pemimpin para rasul dan sholat subuh telah melakukan kunut, sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Kemudian kandungan yang keempat, orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Itulah doanya dia ya. Itu orang-orang kafir ya, dijauhkan rahmatnya dari masuk Islam ya, gitu. Bukan orang Islam ya, jadi orang-orang kafir yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini disebut dengan kunut nazilah ya, bukan kunut yang dirutinkan di setiap subuh, bukan.
Walaupun Nabi pernah mengajarkan Hasan doa kunut ya, doa kunut, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, dan seterusnya itu ya. Tapi di Indonesia terutama aliran-aliran yang lain yang menyebut ahlus sunnah ya, dia melakukan kunut. Sedangkan Imam Syafi'i juga kunut kan, seperti itu. Tapi imam yang tiga enggak. Ya, seperti gurunya Imam Malik, itu bukan sunnah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, bukan sunnah. Tapi kalau Abu Hanifah katakan itu bid'ah. Nah, karena dengan dalil ada dalil yang sahih ya, ketika anak bertanya kepada bapaknya, kan wahai bapakku, kau hidup di zaman Nabi, sholat di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, adakah kunut itu? Katanya itu adalah muhdas, ya, satu hal yang baru. Ya, gitu. Dalil kunut yang lain tuh memang ada kurang lebih 13 kalau nggak salah. Itu semuanya lemah, ya. Bahkan ada yang palsu ya. Tapi kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, ya kita ngikut, gitu. Nggak boleh mencela ya, gitu. Dia mengikut, ya boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Tapi kalau kita menganggap itu beda, kata Imam Ahmad, ya kata Imam Abu Hanifah, ya udah nggak usah angkat tangan, ikut aja. Begitu dia sujud, kita ikut sujud. Itu yang keempat, orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir, yaitu fawaid yang keempat. Yang kelima, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir, antara lain ya, melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau, serta mereka merusak tubuh para korban yang terbunuh, padahal korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Orang kafir luar biasa ya. Makanya orang kafir itu kalau berkuasa udah sewenang-wenang dia. Beda dengan orang Islam. Orang Islam berkuasa, orang kafir nggak memeranginya ya dilindungin. Beda dengan orang kafir kalau berkuasa. Orang ibadahnya nggak boleh orang Islam ya, bahkan dibantai seperti di Uighur misalnya ya kan, banyak lainnya ya di Palestina. Yang keenam, tentang perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau dalam surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu. Allahnya Allah yang punya wewenang ya. Fawaid yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum." Nah, lanjutannya, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Dan itu urusan Allah juga. Kalau terima taubatnya ya diterima, kalau Allah mengazab ya itu serah Allah. Kemudian Allah pun menerima taubat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, contohnya seperti Khalid bin Walid ya, masuk Abu Sufyan ya, masuk Islam dia, taubat ya. Tapi yang nggak taubat ya Abu Jahal, ulap, mati dia ya. Saudara yang dirahmati Allah, kegunaan yang selanjutnya itu yang poin ke-8, melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya. Nah, ini tadi kunutnya Nabi itu ya. Itu kunut
nazilah, kunut yang dilakukan ketika dalam keadaan kita tertimpa bahaya atau suatu hal, ada satu kaum ya yang Nabi utus ke kaum tersebut untuk masuk Islam, itu ahli-ahli Quran semua itu ya, hafiz Quran. Sebenarnya utusan kan nggak boleh dibunuh, ini dibunuh. Ya, kan Nabi berdoa, doa kunut ya. Dan itu dilakukan bukan setiap subuh, setiap sholat, selama 40 hari. Kemudian Allah menegurnya. Sudah itu Nabi tidak kunut lagi. Ya, tentunya kalau kita mau kunut nazilah gitu ya. Gitu. Walaupun itu kunut doanya bagus ya. Ya, tentunya kalau kunut subuh itu khilaf para ulama ya. Sahabat mah enggak ada khilaf Nabi. Katakanlah itu benar ya. Kita mau ikut siapa sih? Ikut ulama itu apa? Apa ikut sahabat atau ikut Nabi? Katakanlah itu kunut benar subuh, tiap subuh kunut. Katakanlah itu benar. Misalnya gitu. Kita mau ikut siapa? Ikut ulama. Berdalih dengan ulama pewaris para nabi. Ya. Apa begitu? Tentu tidak. Itu adalah ijtihad para ulama. Ijtihad ulama itu tidak berdosa ya. Dia kalau berijtihad, dia akan dapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala dalam mencari kebenaran. Tuh. Jadi kalau ijtihadnya salah, dia tetap dapat 1 pahala, tidak berdosa. Nah kalau ijtihadnya itu salah, kita sebagai orang awam nggak boleh ikut-ikutan, dan kita kalau ikut-ikutan ya berdosa kita gitu. Ya begitulah cara kita memahami dalil-dalil ya. Jadi sekali lagi yang dilakukan Nabi itu adalah kunut nazilah. Di mana kunut nazilah itu untuk melaknat orang-orang yang kejahatannya luar biasa lah gitu. Atau kita dalam keadaan berbahaya, kita boleh kunut nazilah. Yang ke-9, kemanfaatnya menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat di dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita mendoakan si fulan bin fulan hancurkan ya Allah, si fulan bin fulan hancurkan ya Allah, si fulan balas ya Allah sesuai dengan perilakunya, itu nggak membatalkan sholat. Jadi dibolehkan. Awit yang ke-10, boleh melaknat terhadap orang kafir tertentu dalam kunut. 11. Kisah Rasulullah SAW tatkala diturunkan kepada beliau ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi kalau kita mau berdakwah itu kepada keluarga terdekat dulu ya, semua istri, suami, anak, baru ke orang lain. Fawaid yang ke-12, kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ini sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Ya kan? Jadi kalau orang berdakwah tauhid itu ya macam-macam tuduhan orang, katain gila lah, katain yang paling benar lah, dikatain juga Wahabi lah, macam-macam. Kemudian
Fawaid yang ke-13, Rasulullah SAW memperingatkan keluarga yang paling jauh kemudian yang terdekat dengan bersabda, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah, sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, wahai Fatimah, putri Muhammad, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Ya, hadis tadi ya. Hadis dari ketika dia celaka tadi ya. Apabila beliau telah memaklumatkan secara terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpin para rasul, bahwa beliau sedikit pun tak berguna bagi diri putrinya sendiri. Wanita termulia sealam jagat ini ya, itu Fatimah ya, tidak mampu dia menolongnya di hadapan Allah kelak. Makanya dia perintahkan, ya wahai Fatimah, mintalah harta dariku sekarang ini, karena aku kelak tidak bisa tidak berguna bagi dirimu. Dan orang-orang pun mengimani bahwa beliau tidak mengatakan kecuali yang hak. Kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawas. Ya, kaum Khawas itu ialah orang yang atau orang-orang tertentu yang ditokohkan dalam masalah agama dan merasa bahwa dirinya patut diikuti, disegani dan dimintai berkah doanya. Dewasa ini akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Ya. Jadi sekali lagi ya, apapun kita ini nggak ada apa-apanya di mata Allah ya. Bahkan Nabi pun bersabda ya, yang mengatakan bahwa wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Abbas, pamannya. Ya, ucapan seperti itu. Abbas bin Abdul Muthalib, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Sofia, bibinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Kemudian dia bersabda kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku ini. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah kelak. Ya. Jadi hanya Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ya. Baik di dunia ini maupun di akhirat. Tuh. Jangan bergantung kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ya. Jangan melalui sipulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.